Lihat sini teman-teman. Saya ini manusia. Saya bawa uang 300 aja, kalian luar biasa senengnya. Teman-teman, itu beban kita banyak, betul nggak? Saya harus menggaji. Antum lihat sini. Saya punya sekolah. Ada 5 ustadz saya. Di Jakarta ada 6. Itu saya gaji tiap bulan. Belum lagi staf-staf saya, boe yang masak, tukang masak saya di sini, driver mobil saya. Coba bayangkan, penjahit di butik saya itu ada sekitar 7 orang kira-kira. Stafnya 2 orang kira-kira ya. Antum totalin aja semua. Kemudian saya punya warung kopi di sana, di Waduk Borong di sana. Namanya Ruang Atap Langit. Ada tim media saya nih, tim media saya yang bekerja sama saya. Ada staf di travel saya teman-teman. Ada 5 orang staf di travel saya. Sebulan teman-teman, belum lagi pegawai-pegawai OB dan lain-lain. Staf markas hijrah, yayasan saya sebulan ngegaji 50 orang lebih. Usia saya 33 tahun. Saya kelahiran 28 April 1990. Saya udah menggaji 50 orang lebih. Tuh bayangkan. Ya. Alhamdulillah mobil udah 2, handphone juga alhamdulillah bagus, Masya Allah. Teman-teman, rumus hidup saya sederhana. Sami'na apa? Habis itu minta doa sama Allah. Saya katanya, siapa yang kasih beban saya 50 orang? Allah. Maka siapa yang mampukan saya? Allah. Saya dikasih beban, tapi apakah Allah lepas? Siapa yang tanggung jawab? Allah. Saya dibukakan bisnis, siapa yang tanggung jawab ngasih rezeki? Allah. Asalkan saya ngaji, asalkan saya sholat, nggak mungkin kita nggak dikasih rezeki, betul atau tidak? Betul. Kita gaji orang. Ya. Orang-orang ini anak-anak mana tahu duitnya dari mana? Taunya ketika butuh uang saya kasih. Betul Zul? Ini driver saya. Betul Rusli? Ditransferkan. Butuh ditransferkan. Bahkan pinjam uangnya sama saya. Saat pinjam uang, ibu saya seperti ini. Saat pinjam uang, anak saya seperti ini. Kasih. Ya. Tapi minjemnya nggak 100, minjemnya 6 juta. Minjemnya 5 juta. Kasih nggak? Kasih. Teman-teman. Tanya teman-teman saya. Tim saya punya utang sama saya banyak. Iya. Dikasih beban saya, beban iya. Makanya saya ajak, ayo berdiri sama-sama supaya Anda tahu bahwa saya juga punya beban. Tapi ternyata beban itu jadi ringan dengan doa ini. Rabbana wala tahmil alaina. Coba lihat itu ayatnya. Rabbana, ikut saya. Rabbana. Siapa yang mau bebannya ringan? Angkat tangan. Ikut saya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltah ala alladhina min qablina. Saya kalau depan Ka'bah teman-teman, saya ingat semua staf saya ingat semua tim saya. Saya bilang, ya Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamal. Saya bilang, ya Allah, jangan kau bebani saya, bebani tim saya, bebani staf saya, bebani markas saya, bebani sekolah saya, bebani semuanya ya Allah. Apa yang kami enggak mampu ya Allah. Tapi kalau kami mampu ya Allah, berikan ya Allah. 18 Mei teman-teman, sekolah saya terbakar, bukan terbakar, dibakar. Santri saya sendiri. Baik, di Hertasting 5 lantai teman-teman, habis. Ya. Tapi karena Allah yakin saya mampu, saya jalani. Ternyata setelah itu Masya Allah, rezeki datang berlimpah. Sekarang pembangunan berjalan. Alhamdulillah, bantuan kanan kiri luar biasa. Antum cek nanti Instagram saya. Sudah buka Instagram, cek sekarang. Saya sengaja posting, sudah saya pin paling atas tuh kebakarannya. Cek sekarang. Fakhru_ans_official. Kalau kalian buka, itu pasti paling atas dia. Karena saya pin supaya kemudian selalu kelihatan. Ada ketemu teman-teman? Coba kalian lihat di situ. Beban orang beda-beda teman-teman. Ujiannya beda-beda. Nah, kalau kita mau nangis. Coba nih, yang pin, kalau antum lihat ini, ya, paling atas nih sebelah kanan. Nih, ini video kebakaran. Ini. Saya posisinya di Jakarta nih teman-teman. Berat gak punya beban? Iya. Ini saya di dalam sekolah saya nih, coba lihat. Direktur Markas Hijrah Indonesia, pimpinan sekolah tahfidzul Quran. Coba antum ya. Nanti aja kalian nonton sendiri ya, supaya kalian gak nangis. Dan saya juga gak mau nangis lagi di sini. Udah capek saya nangis teman-teman.
Tapi alhamdulillah Allah kasih gantinya. Allah berikan saya kemudahan buat travel. Allah datangkan donatur-donatur, alhamdulillah, sambil membangun. Ya, teman-teman, nggak ada manusia yang nggak punya beban. Ya, dikiranya saya bagi-bagi duit, saya nggak punya beban. Enggak, teman-teman, beban saya jauh lebih berat. Cuman seberat apapun beban, kalau yang menguatkan Allah jadi ringan. Ya. Kalau saya mau, anaknya bisa saya penjara 12 tahun, teman-teman. Saya bebaskan. Saya yakin bahwa pasti Allah ganti dengan yang lebih baik, dan dia juga anak di bawah umur, teman-teman. Itu salah satu, naudzubillah, ya, tontonan, bahayanya tontonan. Makanya ada game hati-hati, PUBG, Free Fire, namanya aja Free Fire. Api di mana-mana, bebas api. Ya, main rokok, bakar pakai bensin, itu semua anak-anak zaman sekarang nggak bisa dihitung, teman-teman. Ya, saya dulu di pesantren, nggak ada tuh istilah kita dulu santri bakar pesantren sendiri, nggak ada. Ya, tapi sekarang ada, teman-teman. Menunjukkan apa? Kemunduran akhlak dari setiap tahun. Kalian generasi berapa? Generasi tahun berapa lahir kalian? 2000? 2003-an, 2004, betul nggak? 2005? Nggak ada kan yang kelahiran 2010 di sini? Percaya sama saya, kelahiran 2015 lebih fatal lagi, teman-teman. Lebih rusak lagi dengan segala macam kecanggihan teknologi, segala macam godaan. Makin kesini zaman, makin banyak yang ngerusak. Dulu nggak ada TikTok, teman-teman. Ya. Dulu nggak ada TikTok, teman-teman. Sekarang kita baru naik mall aja udah lihat orang pasang tripod, joget-joget sendiri kayak orang gila. Pengaruh apa? TikTok. Coba bayangkan. Subhanallah. Coba bayangkan. Karena untuk mempengaruhi itu saya bikin TikTok 120.000 sekarang followernya. Ya. Untuk melawan orang-orang yang hanya dirusak lewat TikTok. Ya. Sedangkan penggunanya banyak generasi Z, yang 2000-an ke atas lahirnya, lebih suka main TikTok daripada main Twitter. Jelas. Siapa yang mau nulis aja? Nggak ada. Anak zaman sekarang suruh baca buku, nggak mau, teman-teman. Tapi suruh nonton drama Korea kuat. Serius, betul atau nggak? Fakta nggak ini? Fakta banget, teman-teman. Karena saya menghijrahkan banyak anak muda. Ternyata ada doanya. Lagi punya beban, doa tadi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamal. Rugi nggak kalau kalian nggak hafal? Rugi. Saya udah ajarin, tugas saya selesai. Saya pakai, kalian nggak pakai, kalian yang rugi. Ketemu saya nggak bisa tiap hari, teman-teman. Besok udah follow belum IG saya? Cek aja besok IG saya. Besok saya udah di Jambi, besok udah di Jakarta lagi, besok udah ke Bandung, keliling, teman-teman. Ya. Saya akhir Januari saya ke Palestina. Ya. Februari ke Turki. Ya. Punya beban banyak tapi jalan-jalan. Itulah Allah. Gak mungkin ngasih beban kecuali Allah yang ngasih jalan keluar. Asalkan Anda berdoa, asalkan jaga sholat. Gak mungkin rezekinya ditahan Allah. Ya. Yang datang ke sini tadi yang dapat 100.000 nyangka nggak dapat uang dari Ustadz. Kamu kalau mau belanjain itu uang, belanjain aja, nggak usah dilaminating ya. Iya. Tapi kalau mau dikenang-kenangin boleh aja. Ya, ini uang dari Ustadz nih, uang halal tuh akhi, ukti, ya, uang halal, ya, cari dengan jalan yang halal semua. Alhamdulillah rezeki kita nggak ada yang haram, alhamdulillah. Uangnya semua jelas, hasil ceramah, hasil jualan, hasil bisnis, alhamdulillah. Kita nggak pakai uang kanan kiri, nggak pakai uang sogok, nggak usah. Kita ustadz ceramah dapat fee, simpan, bisnis jualan laku simpan, alhamdulillah. Terakhir, wah ini lebih pamungkas nih. Saya takut nangis kalau yang terakhir saya baca. Ikut saya ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Masya Allah. Sebelum kita lanjutin, anda terjemah dulu. Rabbana, ikut sekali lagi, 1, 2, 3. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih
Baca. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Jangan Engkau berikan kepada kami, pikulkan kepada kami apa yang kami nggak sanggup ya Allah. Kalau tadi beban secara umum, ini langsung kepada kita. Ujian-ujian kita, jangan Kau beri ujian ya Allah kalau saya nggak mampu. Maka waktu kebakaran sekolah saya lagi di Jakarta menuju Malaysia teman-teman. Saya lagi ada seminar waktu itu di Perlis di Malaysia. Subhanallah, perjalanan saya sini nangis saja. Saya telepon Kapolres Tabes, saya bilang, Pak, saya pulang atau enggak? Enggak usah Ustadz, kalau Ustadz pulang dikerumuni wartawan, berangkat aja. Sini saya ngurus. Santrinya kan enggak ada yang ngaku teman-teman. Saya ngiranya saya diteror. Siapa yang bakar sekolah saya? Saya kiranya saya ada yang benci sama dakwah saya. Kita udah hijrahkan PSM, kita udah hijrahkan anak-anak moge, anak-anak tawuran, anak-anak ablam, anak-anak bantah-bantaing. Kita hijrahkan. Serius. Teman-teman, serius. Saya takut ada orang yang benci sama saya. Saya bilang, siapa Pak Kapolres? Dia bilang lagi disidik Ustadz. Saya perlu pulang Pak, saya perlu pulang. Kata dia, nggak usah Ustadz. Ustadz jalan aja. Ini saksinya nih Zul nih. Ya, driver saya. Betul gak Zul? Ya, driver saya. Saksi Ustadz. Saya di Jakarta tuh kamu foto kan? Ustadz kebakaran lagi reception, ya enggak? Yang bagian depan. Dia laporan, Ustadz kebakaran lagi. Saya bilang panggil polisi, suruh Ayub panggil polisi. Kepala sekolah saya Ayub namanya. Jakarta itu teman-teman. Kamis meledak. Subhanallah. 5 lantai habis, seperti yang Anda lihat tadi barusan. Gimana perasaan? Jumat belum ketemu, Sabtu belum ketemu, Ahad malam saya ditelepon jam 12 waktu Malaysia. Sama ini. Ustadz, masih enak kan Ustadz? Sudah tidur Ustaz? Pak Kapolsek? Belum Ustaz. Saya bilang belum. Ada berita Ustaz. Lagi enak je perasaan tak Ustaz? Saya bilang siap-siap Pak Kapolsek. Kenapa Kit? Saya bilang Ustaz, sudah ketemu pelakunya. Saya bilang siapa Pak Kapolsek? Siapa? Siapa yang tega bakar sekolah saya? Sekolah penghafal Quran, sekolah tahfidzul Quran, namanya aja STQMI. Sekolah tahfidzul Quran, bakar tempat orang hafal Quran, nggak masuk dia kalau saya. Siapa? Siapa Pak? Siapa Pak? Saya langsung duduk tuh. Siapa Pak? Ustaz, ikhlas. Saya bilang siapa Pak? Santri Ustaz, atas nama A, atas nama B, atas nama C. Gemetar. Saya bilang Pak, jangan bohong Pak. Jangan sampai salah Pak. Nggak mungkin Pak. Masa anak santri bakar? Ustaz, besok ditelepon sama direktur reskrimnya Ustaz. Saya bilang Pak, yakin kini beritanya? Yakin Ustaz. A1 Ustaz. Habis subuh saya ditelepon. Doa ini yang saya baca teman. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warham. Hari ini hingga hari ini alhamdulillah teman-teman. Dana yang sudah masuk sudah lebih 1 miliar lebih untuk pembangunan sekolah. Ya. Alhamdulillah, galang online, galang dana kita udah 1 miliar lebih. Ya. Ada orang baik banyak di muka bumi ini. Belum lagi orang-orang yang datang bantuan bawa pasir, bawa semen, demi Allah. Tiba-tiba bawa pasir 10 sak, 2 truk, tiba-tiba bawa semen 10 sak, 100 sak, taruh di sekolah. Viral ini berita. Ada yang baca nggak beritanya waktu itu? Sobat baca ya. Macam-macam ujian orang teman-teman. Tapi yakin yang ngasih ujian pasti Allah. Makanya doanya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Coba lihat ayatnya, lanjut. Ikut saya. Wa'fu anna. Apa artinya? Ya Allah. Coba lihat. Minta maaf aja sama Allah. Karena sudah sebaik apapun kita, pasti ada cacatnya kalau kita lagi ibadah sama Allah. Sudah cukup minta maaf? Belum. Waghfir lana. Apa arti waghfir lana? Ampunilah kami. Sudah cukup minta dimaafkan? Belum. Diampuni? Belum. Ada yang ketiga, warhamna. Masya Allah, saya waktu baca kalimat warhamna saya nangis teman-teman. Bayangin, saya cuma minta diwarhamna, warhamna. Apa artinya? Rahmatilah kami. Tahu apa arti rahmatilah? Sayangi kami. Makanya Ar-Rahman yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Warhamna, sayangi kami, cintai kami ya Allah. Ya Allah, kalau kamu kasih ujian kayak gini, sayangi saya ya Allah. Mudah-mudahan ketika kamu kasih ujian kayak gini, kamu sayang sama saya ya Allah. Pengen saya lebih baik ya Allah. Kayak gitu teman-teman.
Maka saya tanya semua teman-teman saya, ada nggak yang pernah dibakar sekolahnya sama santri sendiri? Nggak ada Ustaz. Ari Untung telepon, Teguh Wisnu telepon, Ustaz itu pesantren antum Ustaz kan yang pernah ya Ustaz. Taki Malik WA, semua WA. Teman-teman, Ustaz Fatih Karim, Salim Bahanan, ya telepon semua WA semua Ustaz itu sekolah Ustaz, iya. Teman-teman yang lain, Rizky Bilar sampai langsung transfer Rizky Bilar. Ustaz di sini ada bantuan dikit dari Leslar Ustaz, dari Lesti dan Bilar. Ya. Dikit Ustaz ya, Atta, semua WA semua teman-teman. Ya. Jadi ternyata teman-teman, cara Allah menyayangi kita itu banyak. Makanya Nabi juga diuji Allah. Nabi aja diuji, masa kita enggak? Ya. Makanya doanya ini, wa'fu anna waghfir lana warham anta maulana. Apa arti anta maulana? Engkaulah pelindung kami. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Terakhirnya, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. iya, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Iya, Zul, bukain Zul, minta tolong. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan ya. Kunci hidup itu sederhana, sami'na sama banyak doanya ada yang tadi saya sudah ajarin. Orang berbuat baik pasti dapat yang baik. Kalau Anda udah berbuat baik, kok sekolah dibakar, berarti Allah menjadikan kebakaran sekolahmu baik untukmu. Kok Anda udah berbuat baik, masih dizolimi yang lain, berarti dizoliminya kamu sama teman-teman kamu. Setelah kamu berbuat baik, berarti itu yang terbaik dari Allah. Kalau orang udah berbuat baik, apapun yang diterima pasti baik, walaupun tidak baik kelihatannya di mata manusia, tapi pasti baik di hadapan Allah. Asalkan rumusnya berbuat baik. Itulah ayat tadi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktas. Orang baik dapat yang baik, orang buruk dapat yang buruk. Kalau orang baik dapat musibah, berarti ini baik. Karena subhanallah, setelah kebakaran sekolah banyak yang bantu. Setelah banyak yang bantu teman-teman, qadarallah kita dimudahkan untuk bikin travel. Ya. Saya ada kantor travel di sana di Citraland, di Artasni. Bisa berangkat sekarang sudah 4 keberangkatan. Alhamdulillah, semua dimudahkan Allah. Enggak mungkin teman-teman Anda berbuat baik lalu Anda dizolimi Allah, enggak mungkin. Ya. Tapi harus sadar bahwa kadang-kadang ujian juga itu baik. Karena semuanya datang dari Allah. Buktinya Nabi Muhammad pernah dizolimi, pernah dilempari, pernah dipukuli. Betul atau tidak teman-teman? Ya. Bukakan Zul, bukakan yang tadi tempat-tempat tanda tangannya. Ya. Ada satu lagi juga sama. Ini saya mau kasih hadiah nih. Ya, buat yang bisa jawab. Saya boleh pulang teman-teman? Kalau nggak boleh saya harus tetap pulang. Saya ada jadwal lagi. Baik. Di sini musolanya mana ya? Oke. Kita sholat dulu habis ini. Sini Sli. Saya bagiin. Ya, afwan.